Bapak, ketahui yang bersama-sama, problem guru di kelas yang pertama banyak tahu, nggak banyak waktu. Ya, santai. Banyak tahu, nggak banyak waktu. Semuanya pengen didorong, nih ngerti sekarang cepetan nih mau ujian. Ntar nilai jelek saya lagi yang salah. Ya, jadi banyak tahu, nggak banyak waktu. Semua materi pengen disampaikan saat itu juga. Padahal Anda sebagai seorang guru sudah paham sebuah konsep yang namanya mendidik tidak bisa mendadak. Betul? Mendidik tidak bisa mendadak. Kita ngajarin anak makan pakai tangan kanan. Makan tuh sambil duduk. Sekali atau berkali-kali? Mendidik tidak bisa mendadak. Di antara skill komunikasi guru yang perlu Anda latih adalah sabar dalam pengulangan, repetition. Anda mengulang materi lagi. Ini Bu Pak, saya dapati, saya ambil dari pengalaman saya selama 11 tahun jadi seorang tour leader haji dan umroh. 2011 saya harusnya kuliah. Cuman waktu itu kuliahnya sambil kena sebuah penyakit yang cukup bahaya, sayanya. Saya harap Bapak Ibu gak kena penyakit ini, namanya penyakit Al-Malas waktu itu. Penyakit Al-Malas, bahaya. Penyakit Al-Malas membuat tidak mau kuliah. Akhirnya saya kerja sama ayah saya. Ayah saya punya travel haji umroh, ya kan, ayah punya kuasa, saya membantu. Jadi langsung masuk jadi wakil direktur di situ. Kan namanya punya bapak sendiri. Bukan begitu? Boleh atau buliah? Oke, Bapak Ibu, kemudian saya masuk di situ, diajarinlah sama ayah saya gimana cara bawa jemaah. Ternyata membawa jemaah itu umroh Bapak Ibu. Jemaah umroh Ustaz, sebelum Covid dan setelah Covid beda Ustaz. Sebelum Covid yang umroh ini usia paling muda 35-40 ke atas. Jarang, yang muda-muda jarang sekali. Sekarang jemaah umroh banyak kan 30 ke bawah. Dulu jemaah umroh cuma bertanya, "Bang, kita nanti ke Taif enggak? Kita nanti ke Jeddah enggak? Ke Laut Merah enggak?" Paling itu aja. Jemaah sekarang enggak? "Bang, nanti kita ke eskalator viral enggak?" Nah, tujuan bikin konten. Iya li. Baik yang muda maupun yang pernah muda, problemnya sama. Suka nggak jelas mendengar penjelasan saya. Bapak, patokan hotel kita, dari hotel kita menuju Masjid Nabawi, gerbang 32. Berapa? Saya tanya satu, berapa Bu? 23. Hei, kok bisa sih? Tadi kan sudah diulang sama-sama. Inilah ajaibnya ilmu komunikasi Ustazah. Kalau saya oper pointer ini ke Ustadz, kira-kira Ustadz akan menangkap pointer yang sama atau berubah jadi bolpen faster? Pointer yang sama ya. Ini dunia nyata. Dunia komunikasi nggak begitu. Kita lempar informasi, yang diterima belum tentu sama. Contoh, Ustazah Diana, bestinya Ustazah siapa di sini? Semuanya besti, diplomatis sekali. Jawaban yang sangat diplomatis. Anggaplah Ustazah nelfon beliau ya. Ustazah, izinnya hari ini sakit nggak bisa masuk. Oh iya Ustazah, Syafakilah ya. Mati. Ditanya sama temennya, kemana Ustazah Diana? Kenapa? Kemana Ustazah Diana? Katanya sakit, tapi suaranya kayak nggak apa-apa. Itu komunikasi, informasi plus asumsi. Jadi yang Anda sampaikan dan yang murid terima belum tentu sama. Makanya perlu pengulangan, repetisi, mendidik tidak bisa
mendadak. Oke? Jadi yang pertama adalah banyak tahu nggak banyak waktu. Yang kedua, tadi juga sudah saya sampaikan, beberapa teman juga sampaikan, bahasanya nggak sama. Ustadz mungkin pernah tahu di sebuah sekolahan ada anak murid yang ngajar ibu fulana waktu SD. Si murid sudah lulus SD, masuk SMP, SMA, kuliah, lulus, kerja, menikah, punya anak, sekolah lagi di tempat yang sama, yang ngajar masih Bu Fulana, tahu? Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Bayangkan ini bapaknya generasi milenial, anaknya udah generasi alfa nih. Gurunya generasi kolonial, udah di atasnya lagi udah. Bukan milenial lagi, udah generasi kolonial ini. Udah VOC dan kawan-kawan. Jaraknya jauh sekali. Kita ngobrol aja kadang-kadang sama yang nggak sehobi aja, roaming. Ya, contoh misalnya di sini ada ustadz yang suka main game online. Nggak usah menyamakan orang dengan Anda. Ada mungkin beberapa? Ada yang nggak bisa main game online? Ada. Yang bisa main game online dan yang nggak bisa suruh ngobrol game online, nyambung nggak kira-kira? Itu aja yang seumuran nggak nyambung. Tapi bahasa mereka mendunia. Nah, istilah-istilah ini kadang-kadang guru nggak tahu ya. Akhirnya pakai bahasanya guru sehingga kadang-kadang dirasa kurang nyambung. Pas sama temennya yang lebih santai, yang lebih sederhana dan taunya cuma sedikit, si temannya ini lebih nyambung Bapak Ibu. Istilahnya dalam hal ini Bapak Ibu, para guru sering terjebak menggunakan ego intelektual. Apa namanya? Ego intelektual. Ego intelektual adalah kebiasaan sebagian pengajar untuk menyebutkan istilah-istilah yang sulit nan rumit supaya terkesan wah keren banget. Jujur ibu materinya daging. Nyampe bu, nyampe. Materinya daging semua. Bu, Pak ketahuilah. Kalau ada murid yang bilang materi ibu daging, materi bapak daging, tandanya dia gak ngerti. Dia lapar. Karena tugas guru nyatanya bukan menyajikan daging. Tugas guru justru apa? Ada daging nih, potong daging kecil-kecil, tumbuk sampai halus, blender Pak kalau perlu. Sehingga murid kita rasanya kayak makan bubur, tapi nutrisinya nutrisi daging. Instastory, Kevin Couch. Instastory nanti, quotes itu. Tepuk tangan buat Anda semua, luar biasa. Jadi tugas guru bukan menyajikan daging, potong daging kecil-kecil, tumbuk sampai halus, blender kalau perlu. Murid kita pas makan materinya lebih apa? Lebih empuk, lebih enak. Yang sakit pun bisa nelen. Yang sakit itu siapa? Yang gak pinter-pinter banget juga ngerti. Amanah kelas 1 SD jangan, anak-anak asimilasi, akulturasi budaya kita mengakibatkan krisis nisasi, semua sasi semua. Anak SD apa? Tralalelo, tralala. Karena bahasanya apa? Terlalu tinggi Bapak Ibu. Pendidikan kita ini anehnya kenapa? Kita nggak bisa membedakan school administration dengan teachers. Ya kan? Kalau di Amerika, you mau ngambil school administration, maka karirmu itu bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah. Kalau teachers, you doing research tentang subjekmu, menjadi master teachers. Kan karirnya begitu. Jadi pilihannya kita nih enggak. Dari guru, kalau dia dekat dengan kepala dinas, dia bisa jadi kepala seksi di kepala dinas, dia bisa jadi kepala sekolah, dia bisa jadi pengawas. Ini terserah yang ngangkat nih. Kita nggak punya bang kayak begitu, pemisahan itu. Satu itu. Yang kedua, kalau saya analisis kurikulum yang ada di IKIP, UNY misalkan dan lain sebagainya, itu anak-anak yang sekolah kayak dulu itu, kayak IKIP itu mereka baru ada praktek lapangan mengajar itu ketika semester 7, semester 8. Ini aneh.
Di Finland, di negara-negara maju, orang belajar pedagogis itu semester 2, 3 itu udah bikin riset ke sekolah. Dia nggak diem di kampus. Jadi pengalaman lapangan itu untuk terjun ke sekolah itu at the earlier itu udah dikasih. Kita nih enggak. Jadi semua diajarin teori. Nah, simpelnya itu kurikulum kependidikan kita itu 70% teori, 30% praktek. Saya maunya dibalik. 70 praktek, kasih teorinya yang sederhana aja. Bapak Ibu, disampaikan oleh beliau, yang pertama, sekolah calon guru di Indonesia belum dipisah. Mana yang jadi manajerial sekolahan, mana yang akan jadi guru. Jadi dicampur. 4 semester pertama saya belajar dasar-dasar PAI Pak, saya jurusan pendidikan agama Islam, ulumul Quran, ulumul hadis, ulumul tafsir segala macam saya belajar di situ 4 semester awal. 4 semester berikutnya RPP, RPS, silabus dan kawan-kawan. Penting, bukan nggak penting, penting. Tapi kapan berlatih ngajarnya? Tiap pekan ada presentasi. Presentasi teman saya semuanya rata. Baca kata per kata. Semester 1 sampai semester 7. Saya tanya, ini kan akan jadi guru nih. Ini mengajar kayak gini caranya. Alhamdulillah Pak Bu, karena saya terlatih sejak 2011 untuk bawa tour leader, untuk presentasi nggak ada masalah. Cuma saya lihat, ini teman-teman saya nggak ada yang dosen yang ngebilangin nih. Nah nggak gitu cara buka kelas. Kamu kalau ngajar kayak gitu mah murid-murid nggak perhatian. Iya kan? Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Ternyata enggak, dicuekin aja. Dibahas materinya, cara ngajarnya enggak. Lah gimana sih? Di IKJ diajarin saya jadi aktor gimana? Di Akpindo diajarin cara jadi tour leader. Di kampus yang terakhir kok gak diajarin cara jadi guru? Diajarinnya apa? RPP, RPS, silabus, seolah-olah kita adalah staf kependidikan sekolahan. Dan ini bukan cuma saya ngerasain Bapak Ibu, ternyata banyak. Pesan ini saya sampaikan sudah kepada dosen-dosen pendidikan. Kampus saya sudah, kampus pendidikan yang sudah saya datangi sudah pernah, terakhir Dinas Pendidikan Kota Jakarta. Saya bilang, Bu Pak, ayolah, ini nggak relevan. Materi yang Anda sampaikan nggak relevan. Lulusan SPD bukan sarjana pendidikan, sarjana percaya diri aja. PD dia tampil PD, tapi suruh ngajar. Bagaimana cara menjelaskan? Mana ya? Ya, sebagai bukti Bapak Ibu, mari simak satu lagi videonya. Dulu waktu saya mengenyam jurusan keguruan, saya belajar panjang ini. Saya ternyata tidak diajarin bagaimana caranya jadinya guru. Saya diajarin bagaimana cara bikin administrasi. Jadi bagaimana cara mengenal anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara psikologi anak, SKS-nya cuma 2. Bagaimana cara mengontrol kelas, SKS-nya tidak ada. Bagaimana cara bikin media pembelajaran, SKS-nya cuma 3. Yang banyak itu apa? Cara bikin RPP, cara bikin silabus, apa dan sebagainya, itu hampir setengah dari semua SKS keguruan. Kalau gitu, lulusan keguruan itu jadi TU ahlinya, bukan jadi guru. Cek bimbel itu hanya mau merekrut guru-guru terbaik katanya kan. Nah ternyata banyak di antara mereka yang menjadi hebat, guru-gurunya jadi hebat. Karena apa? Karena ternyata hanya fokus dibebani untuk bagaimana caranya ngajar yang baik dan benar. Bagaimana caranya dekat dengan siswa. Bagaimana caranya menginspirasi siswa. Bukan bagaimana caranya bikin administrasi 2 rim setahun. Bu Pak, bimbel harusnya nggak perlu ada tau. Ya, kan udah ada sekolah. Kenapa perlu ada bimbel lagi? Bimbel itu sebenarnya nggak perlu ada. Bimbel itu ada karena anak dirasa kurang mengerti pelajaran di sekolah. Iya nggak? Makanya bimbel lagi, di tempat bimbel dia mendapati ini nih cara yang gampang. Kenapa guru di sekolah nggak dapat cara yang gampang? Karena beban administrasinya berat. Udah berat jadi beban negara lagi. Pahit banget. Setelah lulus itu saya ikut banyak kelas public speaking Bapak Ibu, dan saya baru sadar sekali bahwa profesi yang paling perlu ilmu public speaking bukan MC, bukan moderator, bukan jurnalis, tapi guru.
Guru setiap hari bukan sekedar memberi informasi, memberikan pemahaman, mendidik, mengajar itu bukan hal yang gampang. Mana buktinya bang? Bukan hal yang gampang. Balik waktu COVID Bapak Ibu, waktu COVID sekolah online ya Bu ya, betul ya? Waktu sekolah online yang rewel anaknya apa ibunya? Ustazah ini kapan masuknya sih? Anak saya. Kenapa Bu? Susah ya ngajar anak ya. Ibu ada berapa anak di rumah? Ada 2 nih. Saya 20. Kan pengennya gitu ya, kan Anda kan nggak bisa kan? Saya wakili hari ini. Oh iya Bu, nanti ya ntar dikabari Bu. Dalam hati, emang gampang jadi guru? Hah? Susah kan? Hah? Iya kan? Jadi Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat perlu kita sadari bahwa guru adalah profesi yang paling perlu skill public speaking, bukan profesi yang lain. Karena guru gak diajarin cara ngomong yang baik, tertata, terukur, runut, dikhawatirkan terjadi di lapangan kayak gini. Tinggali negatif ya, pangkatnya 4. Kalau pangkatnya genap berarti positif. Ini negatif, 71 dikali negatif, 7 positif kali negatif. Negatif hari ini adalah 8 Yusina hiji dikali 7 berarti udah 8. Ya Allah, dari mana? Nah, dia tak positif kali negatif. Positif kali negatif. Positif kali negatif. Oh, hebat. Tulis 1. Ya Allah. Bagus. Lanjut. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu nggak di sini? Ada ya? Nggak ada ya? Baik-baik semua ya? Paling sambil gigit kertas. Karena guru nggak terbiasa memverbalisasi isi kepala, isi hati, keluar jadi kata-kata yang rapi, yang runut itu nggak terbiasa Bapak Ibu. Semuanya learning by doing. Dicoba, belajar sambil nyoba, belajar sambil nyoba. Namanya learning by doing, akibatnya apa? Kesandung mulu. Contoh, dengan Ustadz Dev, keren, Ustadz Devian. Ustadz Devian katakanlah bisa kembali ke masa lalu pakai portal Avengers. Balik ke masa lalu, usia 17 tahun. Di mana 17 tahun? Di pondok, Masya Allah. Selesai pondok dong, lagi pengabdian. Selesai pengabdian, aku akan kejar cita-citaku. Aku yang menjadi pilot. Masuk sekolah penerbangan, Ustaz. Masuk, tuh bayar 2 miliar. Dah. Aku pengen jadi pilot, aku pengen menerbangkan pesawat. Harapan antum di sekolah penerbangan belajar apa? Bagaimana menerbangkan pesawat ya kan? Nurunin juga. Ya. Terbang dong. Lupa, turunnya lupa. Belum sampai bab turun udah selesai. Terbang sama turun. Intinya menghandle pesawat ya. Terus diharapkan juga instrukturnya nanti mengasih tahu, menginformasikan bagaimana kalau ada masalah ya kan. Engine 1 mati gimana, engine 2 syahadatnya gimana kan gitu. Kalau engine 2 mati udah syahadat aja. Kemudian bagaimana cara menghandle trouble pesawat gimana, kan itu Ustaz. Tapi yang utama adalah jam terbangnya dibanyakin, betul? Ternyata di sekolah penerbangan antum diajari mesin pesawat, bodi pesawat, undang-undang penerbangan diajarin. Penting gak? Penting, tapi kapan terbang ini? Ini gak terbang-terbang. Lulus dari situ, wah, Kapten Dev, saya pengen Anda jadi pilot. Bisa Pak? Bisa terbangin pesawat? Belum. Tapi saya tahu mesin, saya tahu bodi pesawat, saya tahu undang-undang. Anda jadi Habibie Anda habis itu. Bikin pesawat habis itu, iya gak? Bikin pesawatnya bisa, nerbanginnya belum bisa. Kenapa? Nggak diajarin. Masa nerbangin pesawat ya? Coba-coba deh. Coba-coba mau. Ingat kita minyak kayu putih. Buat anak kok coba-coba. Jadi Bapak Ibu terbang, ya kan ada ilmunya, ya nurunin ada ilmunya. Sama kayak ngajar, ada caranya Bapak Ibu.
Bapak, setiap profesi punya daya tukar sehingga layak dibayar. Sepakat nggak? Sepakat? Saya tanya dulu, Anda ini jadi guru profesional atau hobi aja? Profesional ya? Ada yang bilang ibadah bang, keren. Saya udah gak bisa ngomong apa-apa tuh, udah. Aku ikhlas bang, aku udah gak usah digaji aja, aku cukup beli bensin pakai Syukron 10 kali bisa, udah. Udah, gak usah bayar aku bang, aku cukup. Ikhlas dah, ikhlas beramal. Setiap profesi punya daya tukar sehingga layak dibayar. Kita bagi bahwa profesi itu jadi dua jenis, ada penyedia barang, ada penyedia jasa. Penyedia barang ada buah, tukang buah. Yang tukang buah jual apanya, Bu? Lebih tepat adalah kualitas buahnya. Kualitas buahnya bagus, harganya bagus, mahal. Kualitas buahnya turun, harganya buahnya busuk, nggak layak dijual, nggak ada yang mau beli. Kualitas buah menjadi daya tukar tukang buah. Oke? Perlu nggak tukang buah belajar storytelling? Bukan di situ kan yang dijual kan? Harusnya tukang buah senyum-senyum. Enggak. Asal buahnya bagus, nggak senyum nggak apa-apa. Ambil lu, ayo. Kalau Anda pernah ke Mekah, ke Madinah Bapak Ibu, ke Taif lah katakan. Tukang buah di sana nggak ada yang senyum. Oh berapa? Ayo ambil. Nggak, pergi. Tapi buahnya bagus. Kita senyum-senyum buahnya busuk tuhnya gitu. Silakan Bu, silakan ini. Jeruknya setengah mateng. Setengah mateng. Jeruknya apa tadi? Asam. Nah ini unik Bapak Ibu. Saya itu justru suka jeruk yang asam. Tapi senyum saya manis. Saya suka jeruk yang asam. Ibu saya tiap ke pasar beli jeruk nanya, bang ini jeruknya asam apa enggak? Tukang jeruknya bilang, enggak Bu manis. Nah, jadi anak saya suka yang asam. Asam Bu. Dusta. Yang mana yang benar nih? Ya. Jadi kualitas buahnya adalah kualitas yang dijual. Kita beralih kepada profesi bidang jasa Bapak Ibu. Pilot sama dokter. Yang pilot jual apanya? Kaki. Skill apanya? Skill menerbangkan pesawat. Skill mengendalikan pesawat. Kalau dokter? Menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan Anda. Apa? Mengobati itu anak-anak farmasi, guys. Mendiagnosa itu yang tepat. Dokter itu nggak pernah menyembuhkan, dokter itu juga nggak pernah ngobatin Anda. Dokter mendiagnosa dari ciri-cirinya, umur sekian, tekanan darah sekian, kebiasaannya begini. Gejalanya batuk-batuk, nah ini penyakitnya. Diagnosa. Diagnosa dokter dapat dipercaya, kenapa? Ada basis ilmunya. Kalau cuma asal-asalan juga bisa Pak. Kurangin pedas Pak. Asal-asalan. Dokter kan gak asal-asalan, oke? Pilot sama dokter, di sini ada yang pilot? Nggak jadi Pak, nggak jadi. Jadi guru aja ya, daripada nggak bisa turun tadi ya. Ada yang dokter? Anda bukan pilot, Anda bukan dokter, tapi Anda tahu skillnya ini yang dijual apa kan? Kenapa harga mereka cukup tinggi? Karena hampir. Apa? Itu dia. Karena nggak semua orang bisa apa yang dilakukan. Ini yang membuat nilainya tinggi. Sebagai guru, Anda bukan penjual ilmu. Ingat itu baik-baik. Karena selama ini orang menganggap guru tuh ya udah cuman ngajar aja. Ngajar itu nggak cuma, ada tekniknya, ada caranya. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang sabar dalam mengajar. Betul? Yang Anda jual adalah jasa menjelaskan sesuatu. Hal ini nggak gampang, nggak sederhana, nggak mudah, butuh teknik. Yang lain belum tentu bisa. Maka harga Anda
di atas rata-rata karena Anda bisa menjelaskan sesuatu dengan amat baik. Ngejelasin huruf ain, bentuknya ada yang mangap di depan, ada yang kayak simpul tali di tengah. Huruf fa sama huruf ain mirip-mirip. Nah, hal-hal kayak gini, ini kan teknikal Bapak Ibu. Jadi inilah yang Anda jual, bukan saya menjual Al-Quran dengan bukan itu. Beda. Dan kenapa orang berani bayar mahal untuk belajar bahasa Korea kalau giliran belajar ngaji, ikhlas dong. Ikhlas dong ya, ikhlas dong kalau ngajar. Nah, ini enaknya disuapin semen. Biar diem. Saya mau Bapak Ibu, guru-guru Miftahul Ulum hari ini tahu posisinya bukan penjual ilmu. Yang dia jual adalah metode penjelasan saya, gaya bahasa saya. Contoh Bapak Ibu, akhirnya saya masang harga per jamnya 100.000 rupiah. Akhirnya tidak ada yang daftar. Sebulan pertama, 2 bulan pertama nggak ada yang daftar. Sampai akhirnya masuk 1. Dari 1 itu menyebar lagi ceritanya Bapak Ibu, 2, 3, sampai akhirnya saya full, Senin sampai Ahad full. Beberapa di antaranya keluarga dari Australia. Alhamdulillah saya bisa bahasa Inggris, little I can, oke lah. Walking morning kan oke. Saya bisa ngajar Iqra, ngajar baca Al-Quran pakai bahasa Inggris. Itu di antara kelebihan saya, makanya dibayar pakai dolar Australia. Waktu itu Bapak Ibu, alhamdulillah. Sampai akhirnya ini per bulannya lumayan juga nih. Sebagai seorang guru ngaji privat yang sudah paham bahwa saya adalah jasa menjelaskan sesuatu, tebak Bu, kira-kira saya dapat berapa per bulan? Ini Anda bisa ngajar di sini terus bisa langsung ngajar privat juga loh. Berapa kira-kira sebagai guru privat baca Iqra? Berapa? Per bulan? 1 juta, 2 juta berapa? 2 digit. Hah? 8 juta, 30. Per bulan. Karena apa? Karena saya tahu kelebihan saya di mana Bapak Ibu. Dan saya pakai itu. Saya jelaskan bahwa nanti begini segala macam. Dan target market saya adalah lansia, bukan anak-anak. Lansia. Target market lansia, tapi yang bayarin anak-anaknya. Enak tuh. Saatnya kita berbalas budi untuk orang tua kita. Dulu waktu kecil orang tua kita menyolahkan kita, sekarang saatnya Anda membantu orang tua Anda belajar baca Al-Fatihah. Belajar bacaan-bacaan sholat hanya 100.000 per jam. Rame Pak, Alhamdulillah 30 juta sebulan, Alhamdulillah. Allah kasih kemudahan. Saya berpikir, ini kalau guru-guru agama yang lain tahu, ini bisa membantu mereka agar tidak menjadi beban negara. Jadi Bapak Ibu, Anda perlu tahu, Anda adalah penyedia jasa menjelaskan sesuatu. Anda ini profesi yang punya nilai, punya keahlian. Enggak cuma pintar. Anda hafal Quran. Apakah yang membuat anak-anak murid Anda hafal Quran karena hafal Anda yang banyak? Atau karena metode ngajar Anda? Metode ngajar. Skill yang dibutuhkan adalah skill komunikasi.